Halo teman-teman semuanya, teman-teman agen, jumpa kembali dengan saya Agustina. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pengecualian klaim untuk produk PPH Plus dan Pru Solusi Sehat, dan termasuk PPH Plus Syariah dan Pru Solusi Sehat Syariah. Nah, di teman-teman lihat ya di sudut kanan pinggir saya ada dua kartu, itu adalah kartu Black Card-nya Prudential. Yang atas yang kita sebut sebagai PPH Plus itu adalah produk unit link-nya Prudential, sedangkan yang ada garis kuningnya sedikit itu namanya Pru Solusi Sehat, itu adalah produk tradisionalnya Prudential. Nah, teman-teman, di Prudential ini ada dua andalan produk Black Card ini ya, yang mana memiliki limit klaim sesuai tagihan, tetapi keduanya satu unit link, satu tradisional memiliki dua karakter produk yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan, secara tabel manfaat, secara proteksi, ya semuanya sama. Ya, termasuk juga pengecualiannya juga sama. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa-apa saja sih pengecualian klaim untuk kedua produk ini, ya. Oke, nah ini adalah dari polis saya sendiri ya. Di bab 3 ada pengecualian untuk produk PPH Plus dan Pru Solusi Sehat ini ya. Nah, di pasal 7 teman-teman. Jadi, ketika seorang nasabah mau membeli produk Black Card ini, saya sebut Black Card aja ya, artinya Black Card ini mewakili kedua produk ini ya teman-teman ya. Seorang nasabah itu jika sudah ada kondisi yang telah ada sebelumnya, itu biasanya kita harus lapor, ya. Kita harus lapor apapun itu, ya. Tujuannya kenapa? Karena supaya kedepannya itu klaimnya lancar, ya. Klaimnya tidak ada kendala, tidak ada masalah, karena seorang nasabah ketika punya riwayat penyakit apapun harus dilaporkan. Jadi kita sebagai agen juga tidak kena masalah di depannya ya, dan nasabah juga tidak perlu harus merasa berbohong gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kondisi yang telah ada sebelumnya harus kita kasih tahu. Nah, itu juga biasanya tergantung ya, kadang-kadang perusahaan asuransi melihat, kalau pengalaman saya misalkan nasabah yang pernah kenanya operasi usus buntu atau demam berdarah, ya itu enggak masalah ya. Tetapi jika ada riwayat hipertensi atau diabetes, nah itu kita harus laporkan ya, karena bisa aja ekstra premi atau di pengecualian. Oke, intinya jika ada kondisi yang telah ada sebelumnya kita wajib lapor ya. Nah, ada 19 penyakit yang akan dikenakan masa tunggu 12 bulan atau 1 tahun ya. Nah, di sini apa aja? Mulai dari hernia, tumor zina, benjolan kista, tuberkulosis, wasir, penyakit tonsil, rongga hidung ya, kondisi abnormal rongga hidung termasuk sinus, penyakit kelenjar gondok, histerektomi. Histerektomi ini maksudnya pengangkatan rahim ya. Penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskular, fistula di anus, batu pada sistem saluran empedu, batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih, katarak, tukak pada lambung atau usus 12 jari, semua jenis kelainan sistem reproduksi, diskus invertebrata yang menonjol, ini maksudnya saraf kejepit gitu ya, dan juga penyakit kencing manis. Nah, teman-teman, 19 penyakit ini harus melalui masa tunggu 12 bulan polis dulu atau 1 tahun. Dimulai dari tanggal mulai polis atau pemulihan polis. Nah, jadi kita harus paham ya bahwasanya di asuransi jika satu polis yang sudah aktif kemudian terjadi lapse ya, di tengah jalan terjadi polis tidak aktif, maka masa tunggunya itu akan diberlakukan ulang, teman-teman. Ya, jadi tidak bisa serta-merta saya pulihkan artinya saya tinggal lanjut aja sisanya gitu ya, enggak bisa. Nah, ini misalkan nih saya kasih contoh. Nasabah ambil polis itu di Oktober ya, anggap Oktober 2021 udah jalan-jalan bayar selama setengah tahun ya, di bulan Maret ternyata polis terjadi tidak aktif.
karena telat bayar dan sebagainya ya. Nah, ketika tidak aktif, nasabah melakukan pemulihan kembali. Ketika pemulihan, berarti masa tunggunya itu ulang kembali di awal, yaitu di bulan Maret. Itu harus kita ketahui dan kita jelaskan dengan benar kepada nasabah ya, bahwasanya tidak bisa serta-merta, istilahnya nggak bisa suka-suka kita lah ya, artinya mau bayar, enggak bayar, enggak. Jadi enggak bisa ya, perusahaan asuransi juga punya aturannya ya teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa melewati kondisi masa tunggu ini secara aman ya, pastikan polis kita jangan sampai lapse ya. Nah, yang poin nomor 3, setiap ketidakmampuan yang mulai dan terjadi dalam masa tunggu, kecuali diakibatkan oleh kecelakaan ya. Nah, di sini maksudnya ketika satu polis aktif, maka yang bisa langsung diklaim itu adalah kecelakaan, khusus untuk kecelakaan, kondisi kecelakaan ya. Jadi untuk penyakit lainnya itu ada masa tunggu. Misalkan yang tadi 19 penyakit itu kena masa tunggunya 1 tahun. Kemudian untuk kanker ya itu 3 bulan, dan untuk penyakit ringan lainnya seperti muntaber, mau demam berdarah atau segala sesuatu yang karena infeksi ya, itu semuanya juga masa tunggunya 30 hari teman-teman. Oke, jadi kalau terjadi dalam waktu 1 minggu setelah polis aktif, rupanya anggaplah ada muntaber gitu ya, nah itu juga belum bisa diklaim. Jadi harus lewati dulu 30 hari. Oke. Nah, nomor 4, biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan bukan biaya yang dibebankan pada perawatan suatu penyakit. Nah, contoh yang nomor 4 ini misalkan begini. Ketika satu nasabah opname di rumah sakit dengan misalkan gejalanya adalah sakit perut. Tentunya kita memakai dokter spesialis penyakit dalam. Nah, di dalam perawatannya tiba-tiba nasabah meminta, aku mau sekalian cek ronsen kaki misalkan ya, ronsen kaki karena rasa-rasanya lutut saya ada sedikit sakit. Nah, ketika dilakukan ronsen kaki dan pada saat pengajuan klaimnya dengan menggunakan cashless ya, itu untuk biaya ronsen kakinya itu pasti dikeluarkan teman-teman. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan spesialisasi yang ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Jadi seorang dokter spesialis penyakit dalam tidak bisa mendiagnosa penyakit yang tidak berhubungan dengan spesialisnya. Paham ya? Jadi kalau teman-teman mau sekalian ngecek untuk kaki punya gejala sakit dan sebagainya, itu harus menggunakan lagi dokter spesialis tulang. Ya, itu maksudnya. Nah, nomor 5, penyakit cedera ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri. Nah, ini udah pasti nggak bisa ya. Di sini maksudnya nasabah melakukan percobaan bunuh diri tetapi tidak berhasil dan akhirnya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, biaya-biayanya itu yang tidak bisa di-cover karena penyebabnya adalah percobaan bunuh diri ya. Poin nomor 6, perawatan untuk mengatasi kegemukan. Nah, ini udah berhubungan dengan kecantikan tentunya ya. Penurunan berat badan atau menambah berat badan itu juga tidak bisa di-cover oleh asuransi. Nomor 7, pemeriksaan mata dan tindakan bedah yang berhubungan dengan kelainan refleksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata dan sebagainya atau alat bantu pendengaran. Ya, selain penyakit yang dinyatakan penyakit yang berhubungan dengan mata, ya, misalkan mata minus atau pemasangan kacamata gitu ya, nggak bisa ya, kecuali katarak itu bisa. Oke, poin nomor 8, perawatan atau pembedahan perubahan jenis kelamin. Nah, ini juga sudah pasti enggak bisa ya. Poin nomor 9, semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, dan pembedahan gigi, termasuk bedah mulut, gusi, dan struktur penyangga gigi. Ya, ini dan juga poin nomor 10 ini hampir mirip ya. Nah, bedanya kalau untuk pemasangan gigi palsu, mahkota gigi, dan implan, meskipun disebabkan karena kecelakaan itu enggak bisa. Tetapi kalau yang poin nomor 9, misalkan nih harus cabut gigi atau pembedahan gigi ya, kalau disebabkan karena kecelakaan itu bisa. Oke. Poin nomor 11, kanker yang tanda-tandanya atau gejalanya diketahui atau tertanggung dalam kurun waktu 90 hari. Oke, untuk poin kanker ini, misalkan nih gini ya teman-teman,
Begitu polis aktif, masa tunggu untuk semua jenis kanker itu adalah 3 bulan. Oke, harus lewat 90 hari ya. Tetapi kalau gejalanya itu juga terjadi di kurun waktu di bawah 90 hari, maka mohon maaf untuk penyakit kanker ini untuk seterusnya seumur hidup udah nggak bisa diklaim lagi. Paham ya? Contoh, misalkan begitu polis aktif, 2 bulan kemudian ada gejala misalkan benjolan di payudara. Nah, nasabah melakukan medical check up di bulan ke-4. Tetapi karena gejalanya itu diketahui di bulan kedua, maka sudah termasuk ke dalam pengecualian poin nomor 11 ini, teman-teman. Jadi untuk jika benjolan ini adalah kanker, maka sudah pasti untuk seterusnya tidak bisa diklaim lagi. Ini pahamnya ya. Jadi ini membuat satu catatan buat nasabah bahwasanya jangan menunggu ada gejala, ada benjolan, ada keluhan baru sibuk mencari asuransi. Oke. Karena ada banyak masa tunggu dan pengecualian yang harus kita ketahui ya. Oke, nomor 12, biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada tetanggung yang berkaitan dengan AIDS maupun HIV atau penyakit lainnya disebabkan dari komplikasi keduanya. Ya, intinya untuk penyakit AIDS, HIV itu tidak bisa diklaim kecuali bisa dibuktikan disebabkan oleh transfusi darah atau pekerjaan. Ya, kecelakaan dalam bekerja ya, mungkin ya bisa sebagai suster ataupun sebagai dokter ya, tapi harus dibuktikan dengan sangat jelas gitu baru bisa ya teman-teman. Poin nomor 13, perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil termasuk melahirkan. Ya, jadi yang berhubungan dengan melahirkan, kehamilan, keguguran, nah itu semuanya tidak bisa klaim. Poin nomor 14, sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi. Karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis. Ya, maksudnya memang atas saran dokter untuk dilakukan karena mungkin terjadi infeksi dan sebagainya ya di bagian alat kelamin pria untuk anak-anak ya. Kemudian poin nomor 15. Perawatan dan pengobatan yang timbul sehubungan yang diakibatkan oleh kelainan bawaan cacat lahir. Ini juga nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi satu penyakit itu dinyatakan bawaan lahir, cacat lahir itu biasanya dokter yang memutuskan gitu ya. Dokter yang tahu apakah ini adalah penyakit yang merupakan penyakit bawaan lahir atau tidak. Oke. Tapi jika benar itu adalah bawaan lahir, maka mohon maaf juga untuk black card ini juga tidak bisa diklaim. Poin nomor 16, tindakan bedah yang dilakukan semata-mata keinginan tertanggung tanpa ada cedera atau penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik. Ya, jadi ini maksudnya seperti operasi plastik gitulah ya, mungkin ya mau mempercantik wajah dan sebagainya. Nah, itu juga nggak bisa ya. Nah, kecuali kecelakaan dan kanker. Nah, jadi di video saya sebelumnya, di tabel manfaat black card ini ada poin yang boleh operasi di cover untuk operasi pembedahan plastik untuk wajah dan payudara, oke, tapi harus disebabkan karena 2 hal, yaitu karena kanker dan juga karena kecelakaan. Di luar dari itu nggak bisa ya teman-teman. Poin nomor 17, biaya pemeriksaan kesehatan rutin, medical check up. Nah, ini juga udah pasti nggak bisa. Jadi banyak sekali kadang-kadang nasabah nanya, apakah medical check up bisa nggak? Bisa nggak? Nah, sebenarnya nggak bisa ya, memang nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita sering dengar dari tempat lain gitu ya, ada bisa katanya dari perusahaan ini kok bisa kok saya ke sini dokternya nanti pulangnya bisa diklaim gitu ya. Nah, sebenarnya itu bukan medical check up, tapi dokter ada menegakkan diagnosa terhadap si pasien. Cuma si nasabahnya ini mungkin nggak paham gitu ya. Tapi itu sangat beresiko ya teman-teman ya. Pengalaman saya ketemu dengan nasabah yang seperti ini, yang terjadi apa? Dokter menegakkan diagnosa yang
tidak ada di dalam tubuh pasien ini, nasabah ini ya, sehingga ketika nasabah mau melakukan pembelian ulang untuk asuransinya maupun upgrade untuk kartu kesehatannya, itu dikenakan pengecualian atau bahkan ekstra premi, atau bahkan ada yang sampai di decline, ditolak karena dianggap penyakitnya terlalu berat. Padahal si nasabah ini baik-baik saja gitu. Ya, jadi ini harus kita ketahui bahwasanya sebenarnya itu sesuatu yang sangat merugikan nasabah. Ya mungkin biaya medical check up cuman berapa juta, misalkan ya 1 juta, 2 juta atau 3 juta, tetapi alhasil si nasabah ini selamanya tidak bisa beli asuransi lagi, atau bisa beli pun tapi dengan premi yang lebih mahal atau dikenakan pengecualian. Ya, jadi itu sebenarnya merugikan nasabah. Oke, poin nomor 18, rawat inap di rumah sakit atau klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan diagnostik, pemeriksaan diagnostik ya, artinya hanya untuk check up doang gitu ya. Saya udah merasa sakit-sakit perut nih, saya mau cek aja kira-kira ada masalah apa enggak. Nah, itu juga tidak bisa ya. 19, perawatan yang tidak dilakukan di rumah sakit atau klinik. Jadi itu tidak bisa ya, misalkan kayak kita ke dukun patah, yang tidak berlisensi ya atau tidak mendapatkan izin praktek, nah itu nggak bisa. Jadi hanya bisa di rumah sakit atau klinik yang terdaftar. Poin nomor 20, pengobatan tertanggung yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental. Itu sudah pasti nggak bisa. Jadi kalau ke dokter spesialis jiwa, kejiwaannya, itu nggak bisa diklaim. Nah, saya ada pengalaman ya, untuk contoh kasus ini, nasabah saya mengalami kecelakaan sepeda motor lumayan parah sehingga harus opname di rumah sakit dan dioperasi otaknya. Biaya untuk operasinya dimulai dari batoknya dikeluarkan sampai dimasukkan kembali itu memakan biaya hampir 500 juta, teman-teman. Ya, 500 juta. Tetapi ada biaya lebih kurang sekitar 10 juta itu yang nggak di-cover oleh asuransi. Dia sudah menggunakan black card-nya Prudential. Kenapa? Nah, ternyata itu adalah biaya konsultasi dan obat-obatan yang berhubungan dengan kejiwaan. Ya, kenapa dokter yang merawat pasien ini harus memakai atau menggunakan jasa dokter spesialis kejiwaan ya? Ternyata untuk memastikan ya bahwasanya pasien ini setelah sadar dari operasinya, dari komanya ya, itu kondisinya stabil. Jadi enggak sampai lupa ingatan atau terjadi kegilaan dan sebagainya. Ya, jadi itu ternyata dibutuhkan teman-teman. Sehingga biaya sekitar 10 juta gitu ya itu enggak di-cover oleh asuransi. Tapi ya it's okay gitu ya. Nasabah juga enggak komplain, kenapa ya? Karena dibandingkan dengan biaya perawatan yang 500 juta untuk biaya operasinya itu biaya yang khusus berhubungan dengan kelainan jiwa ini yang tidak bisa. Meskipun si nasabah ini, si pasien ini tidak ada masalah kejiwaan setelah operasi, ya, tetapi karena menggunakan jasa dokter spesialis kejiwaan itu tetap nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita harus pahami itu. Oke, poin nomor 21, pertanggungan ini mengecualikan setiap tindakan perawatan atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas sebagai berikut. Oke, ini menyambung ya dengan yang poin nomor 19 tadi, ya bahwasanya ya di klinik pribadi, di rumah bersalin, ya di rumah peristirahatan, rumah untuk rehabilitasi, rumah jompo, balai pengobatan, klinik pengobatan alternatif, nah itu nggak bisa ya. Jadi balik lagi harus rumah sakit dan klinik yang terdaftar. Poin nomor 22, penyakit cedera atau ketidakmampuan yang terjadi pada saat tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol dan sebagainya ya. Jadi jadi di sini maksudnya misalkan penyebabnya itu kecelakaannya atau penyakitnya yang disebabkan karena pengaruh yang tidak bagus ini ya, artinya yang berbahaya lah intinya ya. Nah, itu nggak bisa klaim ya, teman-teman ya. Oke, poin nomor 3, cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing. Itu juga tidak bisa ya. Intinya yang melanggar hukum tidak bisa juga.
Poin nomor 24, cedera atau penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya. Juga tidak bisa. Cedera atau penyakit akibat penyimpangan seksual, itu juga tidak bisa. Poin nomor 26, tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya, termasuk jenis balap atau adu kecepatan. Panjat tebing, mendaki gunung, ya, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, ya. Jadi ada olahraga yang jika nasabah hobi gitu ya, hobi untuk melakukan olahraga yang berbahaya ini mungkin ya setiap bulan, mungkin ada sekali, 2 kali, atau seorang pelatih mungkin ya. Nah, kita harus jelaskan juga di SPAJ ya teman-teman ya. Kenapa? Karena jika terjadi resiko, itu asuransi sudah tahu, dan biasanya sih untuk nasabah dengan hobi ataupun profesi seperti ini itu akan dikenakan ekstra premi. Ya, tetapi jika terjadi resiko ya asuransi bayar. Tapi kalau nggak lapor ya itu nggak bisa bayar. Oke. Poin nomor 27, cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang. Jadi misalkan nih saya punya lisensi penerbangan, jadi saya bawa pesawat sendiri atau kegiatan udara lainnya, nah itu kalau terjadi kecelakaan atau penyakit ya itu nggak bisa. Ya, jadi kecuali kita sebagai penumpang. Ya kalau penumpang wajar gitu ya. Oke, poin nomor 28. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh tertanggung. Poin nomor 28, poin nomor 29, ya, poin nomor 30. Nah, ini semuanya yang berhubungan dengan yang melanggar aturan hukum di Republik Indonesia, teman-teman. Ya, misalkan kita sebagai pengedar narkoba ya, kemudian ditangkap, pada saat ditangkap itu melakukan perlawanan sehingga terjadi cedera, nah itu asuransi pasti nggak cover. Oke. Pokoknya yang berhubungan dengan sesuatu yang melanggar aturan itu nggak bisa ya teman-teman ya. Bahkan mengalami kecelakaan mobil tetapi di bawah pengaruh alkohol ya, mungkin lagi mabuk atau lagi menggunakan obat-obatan yang melanggar aturan gitu ya. Nah, itu juga enggak bisa ya teman-teman ya. Oke, nomor 31, poin nomor 31, konsultasi ahli gizi, terapi bicara, dan terapi pekerjaan. Itu juga nggak bisa ya. Poin nomor 32, perawatan atau pengobatan tradisional. Termasuk untuk ya kalau ke sinsai, pengobatan herbal, nah itu juga tidak bisa. Poin nomor 33, perawatan atau pengobatan eksperimental. Jadi ini seperti vaksin antibodi untuk penyakit ini gitu ya, atau penyakit itu, atau kayak stem cell yang bisa kita bilang ya, stem cell atau apapun ya, antibodi yang untuk penyakit tertentu itu namanya pengobatan eksperimental. Nah, itu juga nggak bisa ya teman-teman. 34, perawatan atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atau atas kondisi tertanggung maupun pemulihan. Ya, itu juga tidak bisa. Poin nomor 35, perawatan atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas penyakit yang sudah di-cover oleh pemberi kerja. Ya, ini maksudnya ya, saya punya asuransi kantor. Jadi ketika saya opname sudah dibayarkan full oleh kantor, nah itu sudah tidak bisa lagi klaim, double claim intinya ya. Tidak bisa lagi double claim ke Prudential ya teman-teman ya. Kecuali santunan hariannya. Ya, itu ada saya jelaskan di tabel PPh+. Oke, poin nomor 36. Manfaat santunan pemakaman pada asuransi Black Card ini ya, tidak berlaku apabila tertanggung meninggal akibat tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, ya kurun waktunya atau masa tunggunya itu ya 12 bulan polis ya teman-teman. Kemudian tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berwenang atas manfaat asuransi. Ya, ini maksudnya dicelakai oleh ahli waris atau penerima manfaat. Ya, itu yang nggak bisa klaim ya kalau ketahuan.
Oke, poin nomor yang C, tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Oke, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan. Ya, ini hampir mirip ya dengan yang poin B. Oke, yang poin D, perlawanan atau oleh tertanggung dalam hal terjadi penahanan tertanggung oleh orang lain oleh pihak yang berwenang. Poin E, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan. Dan yang F, hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan. Ya, jadi teman-teman ini adalah pengecualian klaim untuk pengecualian klaim untuk produk black card-nya Prudential ya, Pro PPH Plus atau Pro Solusi Sehat. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan ya untuk menjelaskan poin-poin mana yang masih kurang paham ya, itu boleh tanyakan ke saya langsung. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.